Kita bergembira dan bersukacita hari ini merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dirayakan di seluruh gereja pada Jumat ketiga sesudah pesta Pentakosta. Bagi tarekat-tarekat tertentu banyak, khususnya tentu Kongregasi Misionaris Hati Kudus MSC, ini adalah pesta pelindung untuk tarekat. Bersyukur atas hari raya ini yang ada di dalam gereja sudah ada, namun yang kemudian di dalam perjalanan sejarah dari tarekat ini oleh pendiri Pater Jules Chevalier bersama dengan para perintis pada awal mula menemukan bahwa devosi Hati Kudus Yesus merupakan obat untuk penyakit zaman itu. Le mal du siècle, penyakit zaman itu. Yang kita tahu para misionaris Hati Kudus Yesus dan para frater postulan tentu sudah dimulai diperkenalkan, nanti di novisiat lebih lagi jauh perkenalannya, yaitu pada zaman dikala orang mulai acuh tak acuh terhadap agama dan Tuhan, dengan segala konsekuensi juga acuh tak acuh terhadap sesama karena egoisme manusia. Lalu Pater Jules Chevalier menemukan obat untuk menyembuhkan sikap ini, yaitu ditemukan kembali di dalam devosi Hati Kudus Yesus. Yang di dalam sejarah gereja kita tahu ini bukan hal baru sama sekali, tentu dengan penekanan khusus spiritualitasnya, cara hidup menurut hati, penekanan pada cara hidup menurut hati, bukan hanya soal devosi saja, duduk manis-manis di depan sakramen Maha Kudus, tetapi lewat cara hidup menurut hati. Ini sudah ada di dalam sejarah gereja. Kita tahu Santa Margareta Maria Alacoque mendapat penampakan Tuhan Yesus yang merasa terluka ya, dengan penderitaan ya, yang dia sudah alami, Yesus sudah alami, tapi zaman itu juga ternyata seperti pada zaman Chevalier sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, 1675, penampakan itu terjadi kepada Santa Margareta Maria Alacoque untuk meminta dia menyebarkan devosi ini kepada Hati Kudus Yesus, karena orang mulai acuh tak acuh terhadap agama, ya, terhadap Tuhan, dan tentu konsekuensi juga satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan itu bersama seluruh gereja hari ini yang mengingatkan bahwa di dunia zaman ini pun, bukan hanya pada zaman Chevalier 1854, bukan hanya pada zaman Margareta Maria Alacoque 1675, tetapi juga pada zaman ini 2022 kita masih mengalami barangkali diri kita sendiri dan juga lingkungan kita yang lain kali acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan karena itu juga konsekuensinya kepada sesama di mana saja kita berada, entah di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjumpaan kita sehari-hari. Kita mengalami itu terjadi karena kembali egoisme sama ya, 1854, 1675 sama, tetap manusia yang lain kali hanya mementingkan diri sendiri. Dan karena itu maka devosi Hati Kudus Yesus yang dirayakan hari ini, hari raya Hati Kudus Yesus, Hati Yesus yang Maha Kudus, tetap relevan, tetap punya makna untuk zaman ini pun, di zaman modern ini pun.
zaman now, zaman sekarang ini, kini, di sini. Karena itu maka perayaan ini tetap aktual, kita rayakan, tetap memberikan inspirasi, tetap memberikan motivasi kepada kita untuk bagaimana caranya kita mengungkapkan itu, menyebarkan ini, hati kudus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, komunitas postulat MSC menandai perayaan ini bersama dengan Skolastikat dan tentu MSC lainnya, yaitu dengan penerimaan busana rohani untuk ke-25 frater. Pater Magister Franciscus Bram Tulusan bersama dengan Sosius Leonardus Laratmase mengagendakan penerimaan busana rohani ini pada pesta Hari Raya Hati Kudus, Hati Yesus yang Maha Kudus ini. Dan di dalam perayaan ini kita dihantar oleh bacaan-bacaan dari Hari Raya yang ternyata mengingatkan kita ini bukan hanya terjadi sekarang di sini, bukan hanya terjadi sejak Chevalier memulai tarekat MSC, bukan hanya ketika Santa Maria Margareta Maria Alacoque mendapat penampakan Tuhan, ternyata itu sudah dinampakkan sendiri oleh Yesus yang adalah wajah konkret Tuhan, yang prihatin dengan umat manusia, yang acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan karena itu juga lalu kurang memperhatikan satu sama lain, tidak solider dengan orang lain, menjadi kaku di dalam sikap terhadap orang lain. Allah datang menjadi manusia dalam wujud manusia untuk menyatakan betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita sekalian, dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup, dan bukan hanya hidup sementara di muka bumi ini, yang bisa dihitung berapa tahun lamanya, tetapi hidup yang kekal, abadi. Maksudnya yaitu kasih itu bertahan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, maka bacaan hari ini mempunyai pesan yang sangat berarti, baik bagi kita sekalian, tentu bagi para frater yang akan menerima busana rohani. Sesudah perjalanan Anda dari rumah, lewat pendidikan, pembinaan rumah, lingkungan, sekolah di mana kamu pernah hidup dan dibina, dibentuk, diformat, lalu memilih untuk masuk ke postulat MSC setahun, diformat, dibina. Saya yakin dan percaya itu hanya bisa terjadi kalau orang mengalami apa artinya dikasihi oleh Tuhan, apa artinya diterima apa adanya oleh Tuhan, dengan segala latar belakang keberdosaan, apa artinya diperhitungkan oleh Tuhan. Ternyata saya ini, satu ini berharga, ternyata satu ini bernilai, ternyata satu ini spesial untuk Tuhan, dan membuat kamu ke-25 memberikan diri, mau memberikan diri kembali pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita bisa bayangkan sukacita yang digambarkan dalam bacaan Injil, yang menarik bahwa sukacita itu karena domba yang hilang yang satu yang telah ditemukan. Mungkin secara logika, bagaimana mungkin ini gembala ini meninggalkan 99, ini ada ini aset ini, lalu mencari yang satu itu. Tetapi justru di situ keunikan dari Allah kita yang datang ke dunia untuk mencari yang hilang, yang berdosa, supaya ditemukan, dan sesudah ditemukan lalu dikembalikan pada kawanan, kembali bersama, bergabung dengan kawanan yang lain, supaya menjadi lengkap lagi, 100 di dalam perumpamaan tadi. Tapi itu suatu gambaran bagaimana yang satu itu penting, yang satu itu berharga, bernilai, sehingga
dengan penerimaan busana 25 frater ini. Luar biasa ya, supaya Anda juga melihat ini penting ya. Anda menjadi 25 karena apa? Sejarahnya, ceritanya, karena satu sampai menjadi 25. Dan karena itu maka kawanan ini 25 ini membentuk satu kesatuan, dan tiap-tiap masing-masing punya berarti bagi Tuhan. Dan karena itu maka pada hari ini kita diingatkan akan apa yang Anda cari di dalam panggilan ini. Tentu sesudah mengalami penerimaan Tuhan lewat rupa-rupa cara, lewat rupa-rupa proses, luar biasa. Bayangkan ini mulai dari rumah ya, orang tua ya, mencari rupa-rupa cara jalan supaya kamu memang menjadi besar, menjadi dewasa, tapi kemudian lalu kamu memutuskan untuk menjadi calon ya, biarawan dan imam, lalu diformat di dalam mulai dari seminari menengah. Tentu ada yang 4 tahun seminari Kekaskasan atau seminari lainnya, ada yang 1 tahun di seminari Agustinianum, dan kemudian masih diformat lagi di dalam masa postulat. Inilah cara-cara seperti Tuhan mencari rupa-rupa jalan, rupa-rupa cara supaya anak-anak ini, domba-domba ini bisa masuk di dalam kawanan, bisa mengalami kasih Tuhan secara penuh, secara lengkap, bisa mengalami pengampunan, bisa mengalami belas kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tiap-tiap orang walaupun kecil, hanya satu, tapi penting dan bernilai. Dan justru itulah hari raya Hati Kudus Yesus kita rayakan terus-menerus dan tetap relevan. Tidak akan mati ini devosi ini di tengah-tengah kemajuan dunia modern ini. Karena justru di tengah-tengah kemajuan ini, di mana orang mulai acuh tak acuh satu sama lain, orang mulai acuh tak acuh terhadap Tuhan, devosi Hati Kudus ini memberikan jawaban terhadap sikap acuh tak acuh itu. Kehausan orang untuk diselamatkan, kehausan orang, kerinduan orang untuk dikembalikan di dalam kawanan komunitas, kawanan keluarga, kawanan kelompok manapun, ya, kalangan tarekat, kongregasi, ordo, kawanan gereja secara keseluruhan umat Allah yang Tuhan memang kasihi sampai sehabis-habisnya, seperti kita tahu sampai mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, maka devosi Hati Kudus ini, hari raya Hati Kudus ini menjadi suatu perayaan, ya, gambaran seperti bacaan hari ini, gambaran gembala yang pergi mencari yang tersesat, yang hilang, membawa mereka kembali untuk dapat selamat ke kandang, ke kawanan, ke kelompok dari mana mereka berasal. Dan untuk itu tentu membutuhkan suatu sikap yang terbuka bagi para frater, sehingga dengan demikian sekarang siap untuk dikenakan busana rohani. Namun orang tahu bahwa ini belum akhir dari segala-galanya. Ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilanjutkan ke novisiat dan seterusnya. Perayaan hari ini dengan bacaan 100 minus 1, 100 kurang 1 adalah gambaran dari kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang hilang di dalam kehidupan kita, yang harus dikoreksi lagi, harus dilengkapi lagi, supaya dengan demikian kita boleh melanjutkan perjalanan ini kembali menjadi utuh. Seperti Yesus yang datang tidak pernah berhenti mencari sampai segala usahanya berhasil. Perayaan Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus ini mengingatkan kita betapa luar biasa devosi ini untuk mengajak kita kembali menghargai bagian-bagian dari diri kita. Dan ada yang hilang di dalam diri kita, bukan hanya hilang dari kelompok kita, tapi juga dari diri kita masing-masing.
Barangkali ada sesuatu yang hilang, yang perlu dilengkapi lagi, yang perlu dikoreksi, yang perlu dikembalikan lagi, agar kita menjadi utuh di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita mohon agar perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ini dengan penandaan penerimaan busana rohani mengingatkan kita sekalian, terutama para frater yang akan mengenakan busana rohani, supaya Anda tetap terbuka untuk menemukan bagian-bagian yang hilang di dalam perjalanan hidupmu. Dan luar biasa, terima kasih kepada para pembina yang Tuhan utus kepada kita dengan segala daya, tenaga, waktu mereka siang malam memperhatikan bagaimana caranya, apa jalan yang harus dilakukan supaya bagian-bagian yang hilang dari diri Anda dilengkapi lagi, ditemukan kembali. Semoga demikian.